Pemirsa, balik lagi di PTV Show Ngobrol Sering, tapi nggak bikin boring. Masih barengan sama Irma di sini dan masih bareng sama Kak Alma. Tadi udah ceritain gimana sih kemudian awal mula dari Rumah Belajar Senen adalah melihat kondisi di sekitar Pasar Senen. Pemirsa pasti nggak asing lagi nih untuk pemirsa gitu ya. Itu berada di wilayah Jakarta Pusat yang banyak kemudian anak-anak, teman-teman kita yang masih belum merasakan bangku sekolah secara formal. Tapi aku pikir program yang diberikan oleh Rumah Belajar Senen ini bisa dikatakan ya lebih seru pemirsa. Karena mereka bukan hanya memberikan pelajaran secara formal, tapi juga tadi sudah dijelaskan ada beberapa kegiatan-kegiatan yang bahkan mereka mencarikan akses untuk meningkatkan skill dari anak-anak tersebut gitu. Tapi tadi yang aku tanyain sebelum kita pindah ke segmen ini adalah bagaimana kemudian awalnya atau tim Rumah Belajar Senen bisa memberikan satu pandangan agar teman-teman kita yang berada di wilayah tersebut bisa ikut program dari Rumah Belajar Senen tanpa paksaan, justru dengan sukacita. Nah, bagaimana Kak Alma? Silahkan. Jadi sebenarnya kalau untuk adik-adik sendiri itu awalnya emang gak terlalu banyak sih Kak adik-adik yang berpartisipasi di awal-awal RBS didirikan gitu. Tapi by the time mungkin juga the power of word of mouth juga kali ya. Jadi banyak adik-adik yang ngajakin adik-adik lainnya buat ikutan juga gitu loh. Mungkin salah satu faktor yang bikin mereka tertarik itu mungkin ada ya rewards juga sih Kak dari kita. Biasanya kita suka banget kalau tiba-tiba selesai belajar tuh kita ngasih kuis atau mungkin kita juga ngasih challenge buat mereka, terus yang menang dapat hadiah gitu. Atau mungkin ada kakak-kakak yang lagi ulang tahun, biasanya dia kayak bawa makanan gitu atau bawa kue. Jadi adik-adiknya itu tuh lebih 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 seneng gitu, lebih seneng dan lebih termotivasi juga buat ikut. Awalnya kan dari situ dulu, terus habis itu ketika mereka tahu oh kayaknya seru juga nih di RBS gitu loh, mereka juga bisa nanya-nanya, mereka juga bisa nanya PR, mereka juga bisa nanya materi yang mereka belum ngerti di kelas gitu loh, atau mereka bisa request apa gitu Kak ajarin ini dong, itu kita open banget sih sama mereka. Jadi makanya mungkin by the time kayak gitu adik-adiknya juga makin banyak sekarang gitu sih Kak. Oke, nah awalnya sampai dengan sekarang apakah kelas di Rumah Belajar Senen semakin banyak atau bagaimana kondisinya? Iya, awalnya sih mungkin belum structure ya Kak ya, jadi di awal-awal itu tuh lebih ke kayak, creativity things lah gitu. Jadi mungkin kayak menggambar, terus juga kayak, mewarnai, teka-teki silang, jadi itu lebih ke soft skill gitu. Tapi sekarang by the time kita growing juga, terus adik-adiknya makin banyak, jadi kita juga, bikin itu lebih terstruktur juga sih kadang, karena volunteer-nya juga semakin banyak kan sekarang. Jadi makanya, udah semakin rapi, adik-adiknya juga bisa semakin teratur, ada jadwalnya juga. Even kita juga bagi tuh untuk anak-anak yang SD TK sampai SD kelas 3 kita klasifikasiin, terus nanti adik-adik SD kelas 4 sampai SMP sama anak-anak yang di atas SMP kelas 3 ke atas sih Kak gitu. Nah, kalau untuk sekarang jumlah anak yang ikut berpartisipasi di Rumah Belajar Senen itu berapa dan mereka terkualifikasi dari usia berapa sampai dengan berapa biasanya? Kalau sekarang sih total anak-anak RBS itu kurang lebih ada 100 orang Kak, gitu. Jadi itu, macam-macam sih, ada anak-anak yang, TK, yang umur 3 tahun pun kalau mereka biasanya pengen main ke RBS, kita juga open. Jadi sekitar anak-anak umur 3 tahun, 4 tahun, sampai kelas 3 SD itu mungkin ada sekitar 1/3-nya lah, sekitar 30 orang. Terus habis itu juga ada adik-adik, dari, SD kelas 4 sampai kelas 6 dan juga adik-adik sampai kelas 2 SMP itu sekitar 30 orang. Yang sisanya itu tuh di atas kelas 2 SMP sih Kak, gitu. Jadi proporsional sekitar 1/3-nya gitu. Oke, dan sebenarnya ini kehadiran dari Rumah Belajar Senen adalah mengupayakan agar mereka tidak putus sekolah gitu ya sebenarnya ya. Karena banyak dari mereka yang kemudian sudah sampai SMP misalnya sudah merasa pandai membaca, pandai bicara, pandai menghitung sudah cukup gitu ya. Bisa untuk melanjutkan kehidupan selanjutnya gitu untuk membantu orang tua. Nah, Kak, untuk Rumah Belajar Senen sendiri begitu ya, mereka kan berupaya sekali agar tentunya anak-anak ini mendapatkan motivasi begitu ya. Nah, kalau yang membuat Kak Alma sendiri tertarik untuk kemudian bergabung di 2018 apa?
Sebenarnya sih kemarin tuh aku masih, itu ya, di 2018 tuh aku udah kelar sidang, waktu itu masih kuliah, terus jarak dari sidang ke wisuda itu lumayan jauh sih, Kak, jadi sekitar 5 bulan, 6 bulanan. Jadi makanya untuk mengisi waktu, kayaknya I think I should go out first deh, maksudnya kayak aku, harus cari kegiatan juga deh gitu, sembari mengisi waktu juga sampai wisuda kan, gitu. Jadi dan aku tahu RBS tuh dari teman aku, waktu itu meskipun masih agak jauh juga, Kak, RBS kan di Senen kan ya, aku waktu itu masih di Depok, jadi kayak aku bener-bener coba belain ke sana, dan pas aku ke sana tuh capek itu tuh terbayar banget sih, Kak, karena ketemu adik-adik itu tuh kayak bener-bener melepas rilis stressing banget sih menurutku. Karena mereka apa ya, polos-polos, terus juga ngomongnya juga apa adanya dan lucu-lucu kan ya. Jadi kayak, tiap main ke sana tuh pulangnya tuh pasti happy gitu. Jadi makanya, itu yang bikin aku balik lagi ke RBS terus sampai aku sekarang udah kerja, aku masih alokasi waktu aku juga tiap weekend at least sekali seminggu untuk ketemu adik-adik sih, kayak gitu. Mungkin ketika sebelum pandemi ya. Wow, ini keren banget sih. Pemirsa, sebelum pandemi ya, jadi penasaran kemudian sekarang bagaimana aktivitas dari Rumah Belajar Senen ketika pandemi melanda. Sesaat lagi tetap bersama dengan kami.